satu indikator bahwa pelayanan yang diberikan oleh Ladogi ini memang dipercaya oleh masyarakat. Pemerataan pelayanan kesehatan itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan karena itu merupakan amanat dari undang-undang. Penguatan kompetensi dokter gigi umum itu terutama di luar Pulau Jawa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tadi saya rasa pertama kita harus memetakan ya, permasalahan-permasalahan apa yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke begitu kan ya. Konsumen itu kan sebetulnya ingin dilayani dengan baik. Jadi ini memang perlu konsep yang integratif ya untuk bisa menyiasati hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, bersama saya Dr. Gigi Brilia Rahmania, spesialis ortodonti. Selamat datang di podcast Ladogi RE Marta Dinata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa semua kolegium terintegrasi menjadi Kolegium Kesehatan Indonesia. Dan untuk pertama kali dalam sejarah, pada tanggal 26 hingga 28 September 2024 yang lalu, kita seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan telah melakukan voting untuk memilih ketua kolegium yang masing-masing. Dan alhamdulillah pada tanggal 14 Oktober 2024 telah terbentuk kepengurusan Konsil Kesehatan Indonesia untuk periode kepengurusan tahun 2024 hingga 2028. Dan saat ini kita beruntung sekali telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, Profesor Dr. Gigi Tetiana Hanyasuti, MKes, PhD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Prof, saya ingin mengucapkan selamat dulu atas terpilihnya Prof Teti. Boleh kami panggil Prof Teti? Boleh. Ya, oke. Prof Teti menjadi Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia. Selamat, Prof. Terima kasih. Mohon bantuan dan dukungan dari semua. Insya Allah. Bagaimana rasanya, Prof? Tapi memang Prof Teti memang sudah biasa di kolegium ya, di konsil ya, Prof. Saya dulu pernah menjadi anggota kolegium di tahun 2017 sampai 2022. Jadi memang sudah biasa mengurusi kolegium. Ya, insya Allah ada pengalaman. Tapi memang yang namanya pengalaman kan harus selalu diasah ya. Kita harus selalu belajar. Dan ini tadi saya ngintip nih profilnya Prof nih sebelum kita ketemu Prof. Prof Teti itu sebagai salah satu guru besar di Departemen Biologi Oral FKG Universitas Gadjah Mada, betul? Benar. Dan yang menarik, saya ngintip pada tahun 2023 pernah mendapatkan FKG Awards dan menjadi Lecturer of the Year. Wow. Ya memang saya kan seorang guru, jadi ibunya mahasiswa begitu ya. Tapi kan untuk dipilih oleh siswa didik menjadi lecturer of the year itu nggak gampang. Biasanya kalau dosen tuh ada yang disebelin gitu. Ya alhamdulillah anak-anak saya baik-baik semua. Saya punya anak-anak banyak yang ingat sama ibunya ini. Tapi kelihatan kalau dari profil kayaknya emang keibuan sekali, Prof. Moga-moga bukan Ibu Tiri ya. Oke. Sekarang Ibu Tiri baik-baik. Oke. Dan Prof ini di akademisi, sebagai akademisi tidak hanya menjadi dosen saya, Prof tidak hanya cuma jadi guru besar, tapi Prof sudah mau melintang di dekan. Dan tidak hanya di sana, tapi juga sudah
nasional tingkatnya. Karena ya itu tadi ya Prof, tahun 2017 pernah menjadi anggota Kolegium Dokter Gigi Indonesia, kemudian 2021 masuk ke dalam anggota program internship Dokter Gigi Indonesia, di tahun 2022 juga menjadi ketua Perhimpunan Biologi Oral Regional Jawa Tengah. Ya. Wah, emang maksudnya sudah ada kepemimpinannya. Insya Allah itu menurut saya itu adalah amanah ya, amanah yang memang tidak usah dikejar, tetapi kok sama Tuhan memang diberikan seperti itu yang harus kita jalani dengan ikhlas. Dan sekarang tidak hanya menjadi ibunya siswa didik di universitas, tapi menjadi ibunya seluruh dokter gigi se-Indonesia itu. Insya Allah, insya Allah. Ada 35.811 dokter gigi Indonesia kurang lebih. Banyak itu ya. Prof Teti, ini tadi baru keliling-keliling ke Ladogi. Sudah pernah ke Ladogi sebelumnya? Belum. Ya alhamdulillah ini kesempatan perdana saya dan saya cukup takjub ya dengan fasilitas yang disediakan oleh Ladogi. Dan juga satu hal, pasiennya banyak sekali. Itu menunjukkan salah satu indikator bahwa pelayanan yang diberikan oleh Ladogi ini memang dipercaya oleh masyarakat. Dan kedepannya kita bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan gigi ya, Prof ya. Oke, Prof, ini Prof sekarang sudah duduk di ketua Kolegium Dokter Gigi. Kira-kira kedepannya bagaimana nih Prof rencananya? Apa yang akan dilakukan? Apa yang program-program yang Prof ingin berikan ke Kolegium Dokter Gigi? Saat ini Kolegium Dokter Gigi Indonesia ya, itu kan ada di bawah Kementerian Kesehatan. Dan tentu saja kita harus mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada saat pelantikan kemarin, Bapak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan karena itu merupakan amanah dari undang-undang. Jadi memang kita harus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok Nusantara. Itu salah satu hal penting menurut saya yang menjadi salah satu program khusus ya dari secara luasnya gitu ya. Kalau untuk kolegium itu kan mengatur pendidikan gitu ya, lebih ke apa menghasilkan gitu dokter gigi yang berkualitas tentunya. Itu bagaimana? Prof melihat kondisi saat ini dokter gigi saat ini. Saya melihat di sini ada ketimpangan ya, ada ketimpangan yang luar biasa ya antara Jawa dan di luar Jawa gitu. Terutama di Indonesia bagian timur. Masih sangat sedikit dokter gigi dengan kompetensi yang lebih dalam tanda kutip itu di luar Jawa, sehingga memang penguatan kompetensi dokter gigi umum itu terutama di luar Pulau Jawa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan itu bisa kita lakukan dengan melalui pelatihan-pelatihan. Jadi saya rasa pengadaan pelatihan-pelatihan secara masif, terutama di luar Pulau Jawa ini penting untuk kita lakukan. Oke, Prof, ini tentang tadi kompetensi, ya. Selain masalah kita di kedokteran gigi, selain untuk penyebarannya, terus ada kompetensi. Sebagaimana yang kita tahu kemarin kita mengalami masa pandemi COVID, gitu ya, di mana akhirnya menghasilkan dokter gigi yang tanda kutip lulusan COVID gitu katanya, gitu. Nah itu gimana nih Prof? Kan mereka banyak sekali requirement-nya mungkin yang tidak bisa terkejar dikarenakan pandemi tadi, Prof. Bagaimana kira-kira Prof nih menyikapi sebagai ketua kolegium untuk ke depan? Baik, jadi memang kemarin pandemi itu kan sesuatu yang tidak terelakkan ya, ini kejadian luar biasa ya. Dan yang menjadi masalah adalah ketika pendidikan koas, mahasiswa kedokteran gigi harus melawat pasien secara langsung. Nah ini tidak bisa dilakukan. Nah sehingga memang ada pembatasan-pembatas.
dan juga pengurangan jumlah requirement gitu. Selain itu juga ada pengalihan ke kuantum. Nah, ini yang mengakibatkan kompetensi memang tidak bisa kita hindari, memang menurun dibandingkan sebelumnya. Nah, sebetulnya hal ini bisa kita kejar untuk peningkatan kompetensi itu dengan pelatihan-pelatihan. Selain itu juga mulai tahun 2022 bulan November itu para lulusan itu sudah diwajibkan untuk mengikuti internship. Jadi diharapkan dengan mengikuti program internship dokter gigi Indonesia, mereka juga semakin mahir untuk pemahiran. Mengejar masa-masa koas yang tadi. Nah, iya. Selain tadi kan Prof ya, untuk meningkatkan kompetensi itu kita lakukan pelatihan-pelatihan. Tapi mungkin ada kekhawatiran juga dari teman-teman dokter gigi umum ini gitu. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan itu kompetensi kami gimana nih? Gitu. Itu gimana tuh Prof? Yang bisa kita jelaskan kepada teman-teman dokter gigi bahwa nggak ada masalah dengan kompetensi. Gitu. Saya rasa semua pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan itu sudah saat ini kan sudah terakreditasi, artinya kurikulumnya sudah sangat jelas dan itu sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan, sehingga tidak perlu ragu untuk mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan itu untuk menguatkan atau meningkatkan kompetensi dokter gigi. Saya rasa nggak ada. Hasil pelatihan itu kita tetap bisa pakai gitu. Oh jelas, tentu. Ya. Meskipun mungkin kita sempat ngobrol di belakang tentang misalnya pelatihan implan gitu ya, bahwa ada ketakutan. Saya bukan bedah mulut ya, bukan spesialis bedah mulut. Kalau saya ikut pelatihan implan, saya bisa nggak ngerjain ke pasien gitu, takutnya kan gitu. Oke, takutnya nggak boleh juga. Kalau ada masalah nanti balik lagi ditanya kompetensinya gimana. Itu gimana Prof? Baik. Jadi pelatihan implan ini sebetulnya sudah lama ya diselenggarakan oleh beberapa institusi pendidikan kedokteran gigi. Misalnya saya sebut di UGM sudah dilakukan juga, kemudian di Trisakti sudah, dan beberapa universitas yang lain. Dan ini sudah diakui oleh PDPDGI karena pada waktu itu memang peminatan implan itu sudah diatur di sana. Sehingga kurikulumnya juga sudah diatur. Dan itu sudah terjadi pembicaraan dengan kolegium-kolegium terkait. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Tapi memang untuk kurikulumnya itu ada keterbatasan, dibatasi kurikulum untuk implan yang dikerjakan oleh dokter gigi. Jadi kita memang pada saat pelatihan itu ada batasan-batasannya. Nah ini yang harus diikuti. Tapi nggak usah takut, kita tetap boleh mengerjakan ya Iya, dengan kompetensi terbatas ya. Betul. Apa tentang perataan dokter gigi gitu, dan mungkin dokter gigi spesialis juga mungkin gimana nih Prof? Kan penyebarannya tadi ya Prof, terkumpul di Pulau Jawa gitu. Iya benar. Itu gimana itu Prof? Kedepannya rencananya Prof? Baik, jadi ini memang kita perlu memetakan kebutuhan bangsa ini, terutama untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kalaupun di luar Pulau Jawa, itu saya amati juga beberapa pulau yang besar lainnya, itu dokter gigi spesialis itu terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Sedangkan kalau negara ini kan negara kepulauan, ini yang menjadi masalah. Jadi memang saya rasa perlu didorong ya dari Kementerian Kesehatan terutama untuk mendirikan pusat pelatihan untuk menguatkan atau meningkatkan kompetensi dokter gigi umum ya, sehingga nanti mereka bisa memecahkan masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut Indonesia. Salah satu program kita kan ada hospital base untuk kedokteran gigi sendiri bagaimana? Saya rasa itu sesuatu yang memang untuk saat ini saya rasa pemecahan masalah secara cepat ya.
Akan tetapi memang perlu penyesuaian standar. Artinya jangan sampai dong kualitasnya nanti lebih rendah begitu. Sehingga mungkin ini perlu kerjasama juga dengan institusi pendidikan kedokteran gigi. Saya rasa begitu. Sehingga nanti untuk standar kurikulumnya juga terjaga, standar pengajarnya juga terjaga, sehingga nanti juga lulusan yang dihasilkan itu juga qualified gitu. Sama kualitasnya ya. Nah, Dengan yang emang belajar benar. Nah, ini memang perlu pembicaraan dan dirumuskan dengan lebih baik. Itu ada mungkin programnya Prof. Teti juga nih sebagai ketua mungkin akan merumuskan itu juga ke depannya. Ya, insya Allah kita memang perlu bersinergi dengan berbagai pihak ya untuk kemudian bisa ya tadi saya rasa pertama kita harus memetakan ya permasalahan-permasalahan apa yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke begitu kan ya, karena mungkin tiap daerah itu masalahnya berbeda, jadi kita juga tidak bisa mengeneralisir. Masalahnya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Nah, kita tidak bisa mengeneralisir suatu kebijakan diterapkan di seluruh daerah. Kalau kemarin tuh lagi viral di salah satu kedutaan besar negara tetangga itu memasang spanduk, mungkin Prof udah tahu ya ini beritanya, bahwa kalau mau berobat ke saya aja gitu, negara tetangga tersebut gitu, karena lebih murah. Menurut Prof gimana nih, bahwa ada tren bahwa kita ini penduduk Indonesia lebih senang berobat ke luar negeri karena di sana lebih murah gitu, lebih nyaman. Ini untuk bidang kedokteran ini gimana nih untuk menyiasati tersebut? Ya, sekarang kita harus berpikir dari sudut pandang konsumen. Konsumen itu kan sebetulnya ingin dilayani dengan baik. Kemudian datang ke dokter gigi dilayani baik, kemudian masalah penyakitnya bisa dirawat dengan baik, diberikan pelayanan yang baik, dan bayarnya murah, kan mestinya seperti itu. Nah, jadi ini memang perlu konsep yang integratif ya, untuk bisa menyiasati hal-hal tersebut. Tapi saya optimis ya. Tadi saya melihat di Ladogi pasiennya banyak, ya artinya memang kualitas. Nah, bagaimana caranya kemudian pelayanan seperti yang diberikan oleh Ladogi ini ada di rumah sakit ataupun puskesmas ataupun praktek klinik dokter gigi di Indonesia. Saya rasa begitu. Kalau kita bisa menyamai standar yang diberikan di luar negeri, saya rasa penduduk Indonesia nggak ada dong yang ke luar negeri, nggak mungkin gitu, ngapain gitu ya. Jadi saya rasa itu yang harus kita pelajari, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin saya menyinggung sedikit tentang profilnya Prof. Boleh Prof? Boleh sih. Boleh. Nih udah masuk ke dalam balik lagi. Cuman buat saya sangat sebagai perempuan mungkin saya sangat apresiatif gitu ya, bahwa ada seorang pemimpin perempuan yang pintar gitu, dan punya keluarga pasti yang support itu. Bisa cerita nggak, Prof? Gimana tanggapan keluarga nih, Prof nambah kerjaan, keluarga cuma jadi dosen gitu ya, tapi nambah nih jadi ketua kolegium, anaknya tambah banyak gitu. Ya, sebelum saya mendaftar, saya sudah minta izin anak-anak saya. Itu yang pasti. Dan saya tanya satu-satu, anak saya di mana? Ada yang dokter gigi? Tidak ada. Oh, tidak. Dokter umum, yang besar. Kenapa nggak minat jadi dokter gigi, nggak mau jadi muridnya ibu gitu? Saya bebaskan mereka untuk memilih. Saya bukan tipe ibu yang mengharuskan dia untuk mendalami bidang tertentu. Saya selalu menyampaikan, saya bertanya, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Pekerjaan apa yang bisa membuat kamu bahagia? Karena kalau kamu senang melakukan, ibu yakin kamu akan sukses. Jadi saya bebaskan untuk memilih. Dan untuk setiap apapun, misalnya saya mencoba untuk ya seperti kemarin daftar untuk posisi kolegium itu, saya tanya boleh nggak?
Jadi ya alhamdulillah mereka selalu support saya. Prof, saya nggak aneh kalau begini. Prof jadi lecturer of the year. Bijaksana sekali. Nanti kalau saya jadi mahasiswanya Prof, saya akan vote paling banyak Saya itu saya guru tapi mental saya ibu-ibu. Justru yang dibutuhkan seperti itu. Guru tapi ibu-ibu itu seperti saya. Ya kita kan juga pernah jadi mahasiswa ya Prof, gitu kan pasti kalau lihat figur guru yang bisa dekat dengan mahasiswanya kan pasti lebih enak ngajarnya gitu, lebih masuk pelajarannya. Memang saya selalu berusaha mengerti. Ya, saya selalu berusaha mengerti apa yang mereka butuhkan begitu. Karena saya rasa dengan mendekat itu akan lebih bisa diterima oleh mereka daripada saya membuat jarak gitu ya. Ya, diusahakan seperti itu. Mungkin ya, sedekat mungkin Iya, benar. siswa supaya apa yang kita sampaikan juga bisa mereka terima dengan mudah gitu. Iya, karena zaman sekarang itu beda ya dengan masa lalu gitu. Kalau kita mendudukan diri sebagai seseorang yang superior, gitu, mereka semakin gitu. benar. Apa nih kata-kata atau pesan atau rencana Prof atau nasihat Prof untuk seluruh dokter Indonesia sebagai ibu? Iya, baik. Ya, saya rasa sebagai seorang dokter gigi kita mampu untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Jadi satu hal kita tidak boleh berhenti belajar dan juga mengabdikan diri kita pada masyarakat untuk kemajuan Indonesia. Oke, untuk Ladogi Prof, apa nih kira-kira saya kan Prof udah keliling gitu ya, tapi kira-kira mungkin ada yang satu aduh kok ini begini gitu, kira ada masukan Prof untuk Ladogi ke depannya? Saya rasa untuk Ladogi ini sudah on the track ya, artinya upaya-upaya pengembangan juga sudah direncanakan dengan baik ya, apalagi sekarang direncanakan implant center gitu kan. Salah satu klinik andalannya juga ada klinik geriatri yang pasiennya juga banyak. Saya rasa ya Ladogi ini merupakan pimpinan yang visioner ya. Sudah mampu melihat kebutuhan ke depan sehingga dan kemudian menyediakan itu. Semoga semakin sukses. Prof, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Sama-sama, senang sekali. Terima kasih. Kami tunggu lagi kehadirannya di Ladogi. Mungkin kapan ya Prof? Udah punya program gitu ya? Lebih Insya Allah. Kita lebih mengulik lagi gitu. Insya Allah. Yang jelas mohon dukungan dan bantuan dari semua pihak. Insya Allah kami semua percaya atas kebijaksanaan Prof gitu ya, lemah lembutnya seperti benar-benar seorang ibu untuk kita semua gitu, untuk kedepannya bisa memajukan kedokteran gigi Indonesia. Dokter gigi harus maju. Pasti. Ini Prof, mungkin sebelum kita tutup, kadang-kadang kan dokter gigi tuh suka diremehin sama dokter umum gitu, suka di level nomor 2 kan. Justru itu seharusnya kita menjadikan itu sebagai tantangan. Kita harus membuktikan kalau kita mampu. Gitu. Ya. Jadi kita jangan jadikan itu sebagai bahan gunjingan atau bahan kita semakin rendah diri, tidak. Justru itu jadikan tantangan bahwa kita mampu, dan terbukti saya rasa banyak direktur juga dokter gigi, banyak mengambil keputusan penting itu adalah dokter gigi. Jadi saya sangat optimis. Gigi Indonesia bisa. Pasti bisa. Maju bersama. Amin, insya Allah. Demikian Prof, bincang-bincang kita. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Selamat sampai ke Jogja ya Prof ya. Insya Allah. Terima kasih. Baik, demikianlah podcast kita hari ini, bincang-bincang. Ini istimewa sekali dengan Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia, Profesor Dr. Gigi Tetiana Hanyasuti, MKes, PhD. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.